واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Mutun Talibil Ilm, yaitu kitab yang berkaitan dengan matan penuntut ilmu, Al-Adhkar wal Adab, zikir dan adab-adab, yang dikumpulkan dan dirapikan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan matan ini adalah bagi pemula al-mustawa tamhidi, yaitu bagi pemula. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah ittiba mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam zikir bacaan haji, dan saya berharap bagi panitia ittiba mengaji, jika membuat flyer maka disebutkan bahasa Indonesianya saja, karena tujuan pengumuman adalah untuk memberitahu agar bisa dimaklumi. Jika pakai bahasa Arab yang diindonesiakan atau yang ditulis Latin, maka juga tidak dipahami. Lebih baik sebutkan bacaan zikir haji atau belajar bacaan zikir haji pertemuan ke-10 begitu ya, sehingga bisa dimaklumi dan tergugah orang untuk mengikuti kajiannya. Karena yang paling utama adalah mengajak orang untuk mengikuti kajiannya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita di halaman yang ke-80 ya. 80 penulis mengatakan al-hajj. Secara bahasa, al-hajju artinya adalah al-qasdu, yaitu maksud atau tujuan. Ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, dan juga di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah
yang ditulis oleh Ibnu Faris. Al-hajju, haji secara bahasa artinya al-qasdu, tujuan atau maksud. Adapun haji secara terminologi syariat, maka kita ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu qasdul masyairil muqaddasah li'ada'il manasiki fi makanin wa waqtin makhsusin ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Menuju tempat-tempat yang suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada waktu dan tempat yang khusus sebagai bentuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Nah, inilah pengertian haji, menuju tempat-tempat yang suci seperti Mina, Arafah, Muzdalifah, ya, kemudian juga Masjidil Haram untuk menunaikan manasik, yaitu haji dan umrah pada waktu dan tempat yang khusus sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian haji baik secara bahasa atau terminologi syariat. Adapun teman dari haji adalah umrah. Dan pengertiannya secara bahasa umrah artinya adalah az-ziyarah, berziarah, yaitu mengunjungi. Ini secara bahasa sebagaimana disebutkan dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur dan dalam kitab As-Sihah yang ditulis oleh Al-Jauhari. Adapun umrah secara istilah syariat atau terminologi syar'i, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bit-tawafi bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwah wat-tahalluli minha bil halqi aw at-taqsir. Disebutkan oleh para ulama, terminologi dari umrah adalah proses beribadah kepada Allah dengan tawaf di Baitullah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan bertahallul dengan menggundul pelontos rambut atau memendekkan rambut kepala. Nah, itulah yang disebut dengan umrah, ya, atau terminologi dari umrah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang hukum berhaji. Hukum berhaji. Meskipun ini bukan perkaranya, karena perkara kita adalah bacaan dari berhaji. Tapi sedikit saya sebutkan tentang hukum berhaji. Maka haji adalah rukun dari salah satu rukun Islam. Dalilnya surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan manusia memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya berhaji. Dan begitu juga dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dibangun Islam di atas 5 perkara. Bersyahadat
bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dinukilkan ijma' akan kewajiban berhaji ini. Seperti misalkan Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Beliau berkata, wa ajma'u anna 'alal mar'i fi 'umrihi hajjatun wahidah. Hajjatul Islam illa an yanzira nadharan fayajibu 'alaihi al-wafa'u bihi. Dan para ulama bersepakat bahwa seseorang seumur hidupnya diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali, yaitu haji Islam, kecuali kalau dia bernazar. Dengan sebuah nazar, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, begitu juga Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma' mengatakan, ittafaqu ala anna al-hurra al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-jismi wal yadaini wal basari wal rijlaini alladhi yajidu zadan wa rahilatan wa shay'an yatakhallafu li ahlihi muddata madiyihi wa laysa fi tariqihi bahrun wala khawfun wala mana'ahu abawahu aw ahaduhuma fa innal hajja alaihi fardun. Para ulama bersepakat bahwa seorang muslim yang merdeka, berakal, baligh, sehat badannya, kedua tangannya, penglihatannya, kedua kakinya, yang mendapati bekal dan juga kendaraan dan sesuatu yang dia tinggalkan untuk keluarganya selama kepergiannya, dan di perjalanannya tidak ada lautan atau rasa takut, dan tidak dilarang oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka haji atasnya adalah wajib. Haji atasnya adalah wajib. Kemudian apabila seseorang sudah sanggup untuk menunaikan ibadah haji, yaitu dengan mendapati bekal dan juga kendaraan, maka kewajiban tersebut wajib dikerjakan secara segera. Ya, jika sudah terkumpul syarat-syarat kewajiban berhaji, maka wajib dikerjakan haji secara segera. Berdosa bagi siapa yang mengakhirkannya tanpa ada alasan syar'i. Dan ini adalah mazhab Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ini adalah perkataan atau pendapat sebagian ulama generasi terakhir dari mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, wal hajju wajibun 'ala al-fawri 'inda aktsaril ulama. Dan haji wajib dikerjakan dengan segera menurut kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi siapa yang sudah terkumpul syarat-syarat wajibnya berhaji, maka pada saat itu halim. Pada saat itu dia melakukan haji dengan segera. Berdosa jika dia tunda-tunda. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sanggup melakukannya. Dan di sini terdapat perintah, dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan wal amru 'alal fawr, dan setiap perintah dikerjakan dengan segera. Begitu juga dalilnya surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, bersegeralah untuk mengerjakan kebaikan. Begitu juga dalilnya surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian
mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga. Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan berkata, "Anna Allah subhanahu qad amara bil istibaqi ila al-khairat wal musara'ah ila al-maghfirah wal jannah wal musabaqah wal musara'ah kiltahuma 'ala al-fawr la 'ala at-tarahi. Fat-ta'khir khilafu ma amara Allah Ta'ala bihi." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlomba-lomba kepada kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga, dan berlomba-lomba dan bersegera kedua-duanya dikerjakan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Maka mengakhirkan adalah menyelisih apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Dan asal pada sebuah perintah dikerjakan dengan segera. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah di dalam peperangan Hudaybiyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertahallul, akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lambat dalam bertahallul. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian juga manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya, kadang dia asalnya sanggup mengerjakan, kemudian besok harinya malah tidak sanggup. Nah, kalau seandainya dia mengakhirkan haji tahun ini, tidak ada jaminan bagi dia untuk mendapatkan umur di tahun depan, sehingga dia tidak mengerjakan ibadah haji karena sudah meninggal dunia. Nah, adapun temannya haji, yaitu umrah, maka hukum berumrah wajib sekali seumur hidup. Ya, hukum berumrah wajib sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Kemudian dinukilkan juga kebanyakan para ulama berpendapat demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ishraf. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurnakanlah di sini maksudnya kerjakanlah dengan segera, atau kerjakanlah umrah dan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilan dari ayat ini, Allah menggandengkan haji dan umrah. Dan haji wajib dengan kesepakatan para ulama, maka begitu juga umrah juga wajib. Ya, dan ini yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, innaha laqarinatuha fi kitabillahi azza wa jalla. Umrah itu teman dekatnya haji yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Abu Daud dari Abu Razin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, la yastati'ul hajja wala al-umrata wala adh-dha'na." Qala uhjuj an abika wa'tamir. Kata Abu Razin radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, bapakku sudah tua renta, tidak sanggup untuk berhaji atau berumrah atau menaiki kendaraan." Karena zaman dahulu salah satu tanda kesanggupan adalah menaiki kendaraan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu hajikan dan umrohkan atas bapakmu. Nah, itu menunjukkan perintah, menunjukkan kepada kewajiban. Bismillah. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah
Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah 'ala nisa'i jihad?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi para perempuan? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, ya, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah." Iya, atas para wanita ada jihad yang tidak ada keraguan di dalam, tidak ada peperangan di dalamnya. Ya, tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu apa namanya eh, berumrah, yaitu berumrah. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian eh, kita langsung bahas poin yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata at-talbiyatu, talbiyah. كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adalah talbiyah Nabi Muhammad SAW dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik, yang artinya aku memenuhi ketaatan kepadamu dalam ibadah ini, dan aku menunggu perintah engkau yang lain untuk aku taati. Aku senantiasa taat kepada engkau dalam segala keadaan. Jadi maksudnya labbaika, aku memenuhi panggilan engkau dalam ibadah ini. Allahumma labbaik, ya Allah, aku menunggu perintah engkau yang lain untuk aku taati. Maka aku taat kepada engkau dalam setiap keadaan. Nah, itu maksud daripada labbaik Allahumma labbaik. Baik, saya akan bahas dulu tentang talbiyah ya. Nah, talbiyah secara bahasa ijabatul munadi wa tutlaqu 'ala al-iqamah 'ala at-ta'ah. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur bahwa talbiyah artinya adalah memenuhi panggilan yang memanggil. Nah, itu talbiyah. Memenuhi panggilan yang memanggil. Itu arti dari talbiyah. Ya. Kemudian talbiyah juga salah satu maknanya adalah selalu di dalam ketaatan. Selalu di dalam ketaatan. Adapun arti talbiyah secara terminologi syariat adalah ucapan orang yang berihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu ya. Itu arti dari terminologi, arti dari talbiyah. Nah. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar ya. Biar kita lebih mendalami tentang talbiyah ini. Saya ambilkan dari beberapa referensi ya. Baik. Itu tadi arti dari talbiyah. Nah, ada penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Berkata Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Ikhtalafu fi ma'na labbaik. Para ulama berbeda pendapat dalam makna labbaik. Ada yang mengatakan
ittijahi wa qasdi ilaik. Ketika orang mengucapkan labbaik, itu maksudnya adalah arahku dan tujuanku kepada engkau. Arahku dan tujuanku kepada engkau. Ini makna pertama dari kata labbaik yang dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Kemudian ada makna yang lain, mahabbati laka. Artinya ketika orang mengucapkan labbaika, maksudnya rasa cintaku untukmu. Ya, rasa cintaku untukmu. Ini makna lain dari labbaik. Kemudian ada makna yang ketiga, ikhlasi laka. Keikhlasanku dalam beramal ibadah hanya untukmu. Keikhlasanku dalam beramal ibadah hanya untukmu. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, ana muqimun ala ta'atika wa ijabatika. Aku selalu taat kepada engkau dan memenuhi panggilan engkau. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang dimaksud adalah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa'adzin fin nas bil hajj. Dan serukanlah di tengah manusia untuk berhaji. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Makna daripada labbaik. Makna daripada apa? Labbaik. Gitu ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dari labbaik, talbiyah. Apa saja lafaz-lafaz dari talbiyah dalam hadis-hadis yang sahih? Ada sekitar 6 lafaz. Ya, ada sekitar 6 lafaz. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawat bihi rahilatuh qa'imatan 'inda Masjid Dzul Hulaifah ahalla. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sudah di atas ontanya dan ontanya berdiri di Masjid Dzul Hulaifah, maka beliau bertalbiyah atau berihram, maka beliau berihram dan mengucapkan talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya saya jika membimbing haji atau umrah menasihati jamaah untuk berihram ketika sudah di atas kendaraannya, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana idza stawat bihi rahilatu qa'imah, ketika ontanya sudah berdiri tegap dan beliau di atas ontanya, kemudian beliau berucapkan ihram, labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Lalu setelah itu beliau bertalbiyah. Nah, tapi ini kesunahan saja ya. Kalau seandainya dia sudah sampai di Masjid Dzul Hulaifah, kemudian dia berihram di sana, di dalam masjid, tidak mengapa. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah di atas ontanya dan ontanya sedang berdiri menghadap kiblat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dan lafaznya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan la yazidu ala haula'il kalimat. Nabi Muhammad SAW tidak menambah dari ucapan tersebut. Tidak menambah dari ucapan tersebut. Tetapi Abdullah bin Umar sendiri beliau menambahkan dengan ucapan lain, ya. Labbaika labbaika labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik wal raghba'u ilaik wal amal.
Nah, ini tambahan dari Abdullah bin Umar sendiri dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian lafaz yang kedua yaitu lafaz dari hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inni la a'lamu kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi." Aku sangat mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Yaitu beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Nah, sampai di situ saja. Innal hamda wan ni'mata lak. Tidak ditambahi wal mulka la syarika lak. Tidak. Sampai di situ. Innal hamda wan ni'mata lak. Gitu ya. Ini lafaz yang ketiga. Jadi hampir sama dengan lafaz yang pertama, akan tetapi bedanya cuma dipotong saja. Innal hamda wan ni'mata lak. Gitu. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga lafaz yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lafaznya seperti lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Ini sama berarti dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi yang di dalam meriwayatkan hadis tentang haji, beliau sangat panjang meriwayatkan hadis tentang haji dari awal sampai akhirnya. Nah, di situ disebutkan fa ahalla bitauhid. Beliau bertalbiyah dengan mengucapkan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi hampir sama dengan hadis yang pertama, cuma ada sebutan fa ahalla bitauhid. Beliau bertalbiyah dengan tauhid. Ya, bertalbiyah dengan tauhid. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima adalah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan ucapan labbaika ilahal haqqi labbaik. Labbaika ilahal haqqi labbaik. Ya, ini Pak ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaika ilahal haqqi labbaik. Nah, ini tambahan riwayat ya. Nah, di sana ada hadis yang keenam, yaitu yang diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanal musyrikun yaqulun labbaik la syarika lak." Fa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa lakum qad." Fa yaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Jadi orang-orang musyrik dahulu mereka mengucapkan labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak. Kata Rasulullah SAW, wa ilakum qad. Yang artinya celaka kalian. Kalian telah memangkas ya, perkataan ini. Dan tidak boleh kalian untuk menggandengkan ini kepada kesyirikan. Karena mereka itu orang-orang musyrik kalau bertalbiyah labbaik la syarika lak illa syarikan huwalak. Ya, artinya kami memenuhi panggilan engkau, tidak ada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang milikmu. Ada sekutu ya. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau miliki ya. Nah, ini mereka ucapkan saat mereka bertawaf di Baitullah. Ya, Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Nah, itu adalah lafaz dari talbiyah. Lafaz dari talbiyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh menambah lafaz yang dari selain itu? Maka wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa jika tambahan tersebut diambil dari riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi
lebih afdal tidak menambahnya. Mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu lebih afdal. Nah, kemudian para ikhwah, sesudah kita belajar tentang lafaz talbiyah, maka apa hukum bertalbiyah? Jawabannya adalah hukum bertalbiyah terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yaitu bahwa talbiyah adalah sunnah. Talbiyah adalah sunnah. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, talbiyah adalah sunnah, tidak wajib. Ini secara hukum syariat. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang patut kita perhatikan tentang talbiyah adalah mengangkat suara dalam bertalbiyah. Disunnahkan bagi laki-laki untuk mengangkat suara saat bertalbiyah. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan diceritakan ijma' atasnya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, fihi, ketika ada hadis yang berbunyi begini, nasruhu bil haji surahan. Kami bertalbiyah dengan suara yang kencang, berteriak, ya, dengan sekencang-kencangnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi istihbab raf'i shaut bitalbiyah wa huwa muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini anjuran mengangkat suara dengan talbiyah dan dia disepakati atasnya. Bisyarat an yakuna raf'an muqtasidan bihaitsu la yu'dhi nafsah. Dengan syarat mengangkat suara yang secukupnya, tidak malah membahayakan dirinya. Wa raf'ul rajuli mandubun 'indal ulama'i kafah. Dan para laki mengangkat suaranya ini adalah hukumnya sangat dianjurkan menurut para ulama seluruhnya. Nah, jadi pada ikhwah disunnahkan bagi laki-laki untuk mengangkat suaranya, ya. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dan salah satu dalilnya juga hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi dari As-Sa'ib ibn Khallad Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amura ashabi wa man ma'iya an yarfa'u aswatahum bil ihlal." Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan memerintahkan kepadaku untuk agar aku memerintahkan para sahabatku dan siapa yang bersamaku agar mereka mengangkat suaranya dalam bertalbiyah. Nah, ini para ikhwah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang saya sebutkan tadi, ya, kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam nasruhu bil haji surahan. Kita berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertalbiyah dengan suara yang sangat kencang. Adapun perempuan maka tidak disyariatkan untuk mengangkat suaranya dengan talbiyah, tetapi dia bertalbiyah dengan suara yang rahasia yang didengar oleh dirinya sendiri. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf. Berkata Ibnul Munzir, qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, al-mar'ah la tarfa'u sautaha bit-talbiyah. Perempuan tidak mengangkat suaranya dengan talbiyah. Dan ini adalah pendapat Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, ya. Kemudian Sulaiman bin Yasar berkata, as-sunnatu indahum anna al-mar'ah la tarfa'u sautaha bil ihlal. Sunnah menurut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah seorang perempuan tidak mengangkat suaranya dengan talbiyah. Tidak mengangkat suaranya dengan talbiyah. Nah.
Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, ini masih tentang mengangkat suara ya. Imam Imam Bukhari dulu. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya mengatakan babun raf'us saut bil ihlal. Bab mengangkat suara dengan mengucapkan talbiyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bahkan ada hadis yang berbunyi riwayat Tirmidzi, ayyul haji afdal? Haji apakah yang paling afdal? Maka beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda, al-ajju was-sajju. Al-ajju artinya mengangkat suara dengan talbiyah. Ini haji paling afdal. Ya, haji paling afdal mengangkat suara dengan talbiyah. Adapun perempuan yang saya katakan tadi tidak disyariatkan untuk mengangkat suaranya. Dan ini ijma' para ulama, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Beliau berkata, wa ajma'al ulama ala anna sunnata fil mar'ah alla tarfa'u sautaha. Dan para ulama bersepakat bahwa sunnah bagi perempuan adalah tidak mengangkat suaranya. Fa inna ma'alaiha an tusmi'a nafsaha. Dan perempuan hanya memperdengarkan pada dirinya. Fa kharajat min jumlati dhahiril hadis. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini keluar dari apa yang disebutkan dari hadis. Wa khussat bidzalik, dan khusus bagi perempuan tidak mengangkat suaranya. Wa baqiyal haditsu fir rijal, dan hadis khusus hanya untuk para lelaki saja. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang talbiyah adalah keutamaan-keutamaan talbiyah. Apa saja keutamaan-keutamaan talbiyah? Yang pertama yaitu keutamaan bertalbiyah. Talbiyah adalah manifestasi dari tauhid. Dan siapa yang merealisasikan tauhid, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah ketika menceritakan hajinya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, fa'ahalla bitauhid. Lalu Rasulullah SAW bertalbiyah dengan tauhid. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan talbiyah di dalamnya ada tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian keutamaan talbiyah yang kedua, yang bertalbiyah sekali diberikan kabar gembira dengan surga. Yang bertalbiyah sekali diberikan kabar gembira dengan surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani, bahwa dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhilun qat wala kabbara mukabbirun illa busyir." Ya Rasulullah bil jannah? Qala na'am. Tidak ada orang yang bertalbiyah dengan satu talbiyah dan mengucapkan takbir satu kali takbir kecuali diberikan kabar gembira. Lalu para sahabat bertanya, apakah diberikan kabar gembira dengan surga? Kemudian beliau menjawab, iya. Nah, yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati Allah, keutamaan dari talbiyah adalah haji yang paling afdal, amalan yang paling afdal adalah haji yang di dalamnya mengangkat suara dengan talbiyah. Haji yang paling afdal atau amalan haji yang paling afdal mengangkat suara dengan talbiyah. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian keutamaan talbiyah yang keempat adalah tidak ada orang yang bertalbiyah kecuali akan ikut bertalbiyah samping kanan samping kirinya dari batuan, pepohonan, rerumahan sampai selesai talbiyahnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma min muslimin yulabbi illa labba min an yaminihi wa an shimalihi min hajar aw shajar aw madar hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna."
Ya, artinya tidaklah seorang muslim bertalbiyah melainkan akan bertalbiyah dari kanan dan kirinya, bebatuan, pepohonan, rerumahan, sampai terputus bumi dari sini dan sini. Yang terakhir keutamaan talbiyah yang kelima adalah talbiyah itu syiar manasik haji atau umrah. Nah, makanya saya sering sekali kalau sedang membimbing umrah atau haji, nah saya katakan jika sedang berihram dari Madinah kemudian sampai kota Mekah hendaknya selalu bertalbiyah. Karena zaman sekarang eh, apa bisnya nyaman, penuh dengan AC, dingin, bertalbiyah 5 kali, tidur sampai Mekah. Nah, ini sangat rugi yang seperti ini, orang yang seperti ini. Karena talbiyah itu tidak bisa jadi ibadah kecuali saat berihram. Kadang kita mengucapkan talbiyah 1.000.000 kali tidak dinyatakan sebagai ibadah. Talbiyah akan jadi ibadah saat berihram haji atau berihram umrah. Makanya talbiyah salah satu keistimewaannya adalah talbiyah termasuk syiar, tanda yang paling agung dari manasik haji atau umrah. Sebagaimana perintah Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bercerita, Ja'ani Jibril alaihissalam. Telah datang kepadaku Jibril. Lalu ia berkata, ya Muhammad, mur ashabak. Falyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Fa'innaha min syiaril hajj. Yang artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suaranya dengan talbiyah karena sesungguhnya dia adalah syiar haji dan termasuk di dalamnya syiar umrah karena umrah adalah haji kecil. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan talbiyah. Masya Allah, waktu habis. Baru kita bicarakan tentang talbiyah saja. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Hajarul Aswad. Tawafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bait wa huwa ala ba'irin kullama ata 'ala ar-rukn asyara ilaihi bi syai'in fi yadihi wa kabbar. Nah, jadi kembali ke talbiyah tadi ya. Jadi salah satu bacaan haji saat sesudah berihram adalah bertalbiyah. Bacaan umrah sesudah berihram juga adalah bertalbiyah. Nah, sekarang bacaan saat haji juga adalah ketika kita mau tawaf. Ya, ketika kita mau tawaf. Nah, mungkin saya lebih lebarkan lagi permasalahannya adalah yaitu membicarakan tentang tawaf ya. Karena ini kan rukun Hajar Aswad, ucapannya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Maka dia berkaitan dengan tawaf. Jadi pertama itu ihram dan di dalam ihram ada talbiyah, sudah kita bahas tadi. Sekarang rukun umrah yang kedua adalah tawaf atau rukun haji yang kedua adalah tawaf. Tawaf secara bahasa artinya adalah dawaranu syai' ala syai', mengelilingi sesuatu di atas sesuatu. Ya. Adapun terminologi tawaf adalah at-ta'abbudu lillah azza wa jal bid-dawaran haula al-Ka'bah ala sifatin makhsusah. Tawaf artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengelilingi sekeliling Ka'bah, dengan mengelilingi Ka'bah ya, pada atau dalam keadaan tata cara yang khusus. Nah, itu namanya terminologi tawaf ya. Berproses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengelilingi Ka'bah dalam keadaan dengan tata cara yang khusus begitu ya, dengan tata cara yang khusus. Dan tawaf disyariatkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125,
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wal ruk'is sujud. Ya, artinya dan kami berikan janji kepada Ibrahim dan Ismail. Hendaknya kedua-duanya mensucikan rumahku bagi yang tawaf dan beribadah, rukuk dan sujud. Ini ayat menunjukkan bahwa tawaf di Baitullah adalah ibadah yang lebih didahulukan daripada sholat. Nah, begitu juga dalam surah Al-Hajj ayat 26. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Lihat, tawaf dulu didahulukan. Dan orang yang berdiri tegak beribadah, rukuk dan sujud. Menunjukkan bahwa ibadah tawaf lebih didahulukan di Masjidil Haram dibandingkan sholat. Ya. Makanya kalau ada orang masuk ke dalam Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya, maka hendaklah dia tawaf. Cuma peraturan di zaman sekarang susah ya, peraturan zaman sekarang. Karena eh, tawaf yang mengelilingi Ka'bah langsung di lantai dasarnya, yaitu yang ada Ka'bahnya, itu hanya bagi yang berpakaian ihram saja. Saya pribadi kalau seandainya ditanya, Ustaz bagaimana kalau sudah berumroh, sudah tahallul, ingin tawaf di piringan Ka'bah, sedangkan kalau tawaf di lantai 1, 2, dan 3 itu lumayan waktunya, 1 jam 15 menit kira-kira gitu ya. Kalau tidak penuh, kalau masih muda, ya, kalau penuh bisa jadi 2 jam gitu. 7 putaran tawaf. Nah, kalau yang di samping Ka'bah kan mudah gitu, 15 menit, 20 menit ya. Tapi sekarang peraturannya hanya bagi yang berpakaian ihram saja. Bolehkah saya berpakaian ihram kembali? Padahal saya bukan berihram dalam keadaan ihram. Maka jawabannya boleh kalau tidak ada pakaian kecuali kain ihram. Nah, gitu ya. Sepertinya nanti masalah tawaf, kemudian Hajar Aswad kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita ingin biar lengkap ilmunya, jadi kita cukupkan dulu kita kepada pertanyaan. Karena Hajar Aswad pun banyak pembicaraannya, ya. Jadi sengaja saya perlebar permasalahannya bukan hanya sekedar urusan bacaan zikir ketika berhadapan dengan Hajar Aswad saja, sehingga ilmunya lebih mendasar begitu ya. Silahkan saya kembalikan acara kepada Kang Nugroho. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah Fikum Ustaz, Jazakumullah khairan penjelasannya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Ibu, Rahimakumullah. Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui dua cara. Yang pertama bisa resen, nanti bisa langsung kami bukakan mic-nya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Zuna, atau menuliskan di kolom chat. Dan alhamdulillah Ustaz ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi ini bersifat umum ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Ustaz, bagaimana agar ibadah jadi mudah dan maksiat jadi menjijikan, supaya berkebalikan dari ibadah berat dan maksiat enak. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ada perkataan yang sering dikatakan oleh para ulama, di antaranya sering saya dengar secara langsung, yaitu dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, la sa'adata illa bi ta'atillah wa la ta'ah illa bi taufiqin min Allah fa akthiru ad-du'a min at-taufiq. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ketaatan mudah dikerjakan kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah minta petunjuk kepada Allah. Oleh karena itu, inilah rahasia kenapa kita setiap 17 kali sehari semalam meminta ihdinas siratal mustaqim.
Ya, ini salah satu rahasianya agar kita dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa, salah satu doa banyak Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kemudian juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Begitu juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikan aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian, tidak suka minta-minta, dan kecukupan. Begitu juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mudahkan aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, berzikir kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Nah, ini jadi kiat pertama agar mudah beribadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga diambil doa dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian seluruhnya bahwa di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah SAW menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian akan mendapatkan kesusahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dari ayat ini kita bisa ambil sebuah doa, yaitu para ulama mengatakan, Allahumma ya Allah habib ilainal iman. Cintakan kepada kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Indahkan iman tersebut di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, seperti doalah agar mudah beribadah dan dijauhkan dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah teman. Teman ini luar biasa, ya, subhanallah. Memang benar perkataan para ulama, as-sahibu sahibun. Teman itu yang menarik. As-sahib sahib. Ya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya, maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Nah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi Bapak Dimas, ya, beliau yang bertanya, dan juga menjadikan semangat buat beliau untuk selalu istiqomah di atas ketaatan. Baik, jazakumullah khairan sekali lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, mohon izin bertanya. Pertanyaan ini dari Ibu Mercy Mokhtar. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya berangkat haji bila berangkat tanpa mahram? Tentunya ini buat beliau Ustaz, buat Ibu Mercy. Misalnya sudah tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki, tidak punya paman. Apakah gugur kewajiban hajinya ataukah tetap harus berangkat walaupun wanita tidak boleh safar tanpa mahram?
berdosakah bila tetap berangkat haji dikarenakan sudah sampai pada waktunya, maksudnya sudah memenuhi semua syaratnya, sudah ada hartanya, kemudian ada waktunya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, washabihi, wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, pendapat yang lebih kuat bahwa seorang wanita tidak diwajibkan untuk berhaji kecuali dengan adanya mahram. Ya, seorang wanita tidak diwajibkan untuk berhaji, bahkan itu haji wajib dengan adanya mahram. Nah, ini mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, dan ini fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata 3 layalin illa wa ma'a dhu mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersamanya mahram. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak bersafar seorang wanita kecuali bersama mahram. Lalu ada seorang lelaki bangun dan berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar ingin menunaikan ibadah haji. Wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Dan aku tertulis, terdaftar dalam peperangan ini dan ini. Artinya tidak bisa mengikuti untuk berhaji karena sudah terdaftar dalam peperangan ini dan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, intaliq fahujja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan dia dikhawatirkan jika pergi sendirian saat bersafar dan banyak hal-hal yang membahayakannya jika dia pergi sendirian saat bersafar. Adapun para ulama sebagian yang mengatakan bahwa seorang perempuan dia boleh bersafar dengan tanpa mahram apabila ditemani oleh teman yang aman, maka ini tidak menjadikan dia boleh melanggar 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, 2 hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama fikih, seperti ulama-ulama dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, yang memberikan keringanan safarnya seorang wanita yang merasa aman dengan teman-teman safarnya, ini adalah di dalam haji wajib saja. Ya, di dalam haji wajib saja. Adapun yang haji yang tidak wajib, atau di dalam umrah yang wajib saja. Adapun yang tidak wajib, maka tidak dibolehkan. Tetapi pendapat itu pun lemah. Kenapa? Karena dalil yang mereka pakai di dalam tidak bersafarnya, tidak adanya mahram perempuan untuk bersafar haji wajib dan umrah wajibah, itu dalilnya adalah sebagian istri-istri Nabi
yang bersafar umroh atau haji tanpa mahram? Maka jawabannya tidak benar. Istri-istri Nabi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji atau berumrah tanpa mahram. Ini tidak dibenarkan. Tidak ada riwayat yang jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha berhaji atau berumrah tanpa mahram, hanya ditemani dengan teman-teman yang dia rasa mendatangkan keamanan saja. Ini tidak benar. Dan di situ masih ada kemungkinan ditemani oleh mahramnya, kemungkinan tidak ditemani. Dan ketika idza wujida al-ihtimal batal al-istidlal. Jika terdapat kemungkinan, maka batal pendalilannya. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tetap haram seorang wanita muslimah bersafar haji atau umrah wajib atau sunnah tanpa mahram, baik ditemani dengan teman yang aman atau tidak ditemani dengan teman yang aman. Dan bukankah seorang wanita muslimah mengerjakan ibadah haji, ingin mengerjakan ibadah haji yang mabrur, dan berumrah ingin berumrah yang mabrurah? Dan haji dan umrah yang mabrur adalah haji dan umrah yang tidak dicampuri oleh satu maksiat pun. Pada saat itu dia tidak mengerjakan ibadah haji dan umrah tanpa mahram, karena dia berharap pahala dari ibadah haji dan umrah, bukan hanya sekedar pelaksanaannya saja. Nah, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu alam. Nah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk penjelasannya, Ustaz. Semoga jelas bagi ibu yang bertanya. Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Firly yang langsung resen, Ustaz ya. Kami bukakan untuk langsung bertanya. Silakan kepada Ibu Firly, sudah dibukakan akses untuk unmute. Tafadhali. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan ketika orang itu menunda-nunda jika sudah kecukupan harta, kesehatan, dan lain-lain, maka akan berdosa hukumnya jika tidak akan segera menunaikan ibadah haji. Apakah ini beda artinya, Ustaz, dengan panjangnya waiting list sekarang itu? Sebenarnya sudah disiapkan untuk memiliki ya, tapi jatuh tempo untuk keberangkatan itu masih lama. Apakah ini juga yang termasuk tasbih penunda-nunda seperti itu atau beda arti? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, ada kalanya estimasi pemberangkatan haji itu ada yang statusnya cadangan, Ustaz. Nah, cadangan itu biasanya bisa berangkat ataupun tidak. Namun yang sudah terjadi itu, yang cadangan itu kurang 2 pekan keberangkatan itu ternyata berangkat, Ustaz. Nah, kalau keadaan seperti ini mungkin kurang siap ilmunya atau kurang siap ya semuanya seperti itu. Apakah diambil atau lebih baik kita menunda untuk yang tahun depan seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apabila seorang sudah menabung dan mendaftar haji, kemudian dapat nomor haji atau nomor PIN haji, maka berarti dia tidak dianggap menunda-nunda. Dia tidak dianggap menunda meskipun dia mendapatkan giliran setelah 30 tahun misalkan. Dia tidak dianggap menunda-nunda karena dia menganggap dirinya sudah mampu, kemudian dia mendaftarkan haji untuk dirinya. Itu pertama atas jawabannya. Kemudian yang kedua adalah, ini menarik, saya ingin memberitahukan kepada jamaah sekalian. Dan ini pemberitahuan termasuk dari pemberitahuan yang resmi dan semestinya disebarkan di tengah kaum muslimin.
terutama di tengah jauhnya masa antrian ya. Ada beberapa visa haji yang resmi. Yang pertama, visa haji ONH reguler biasa. Itu resmi dari pemerintah, kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian ada visa haji ONH plus. Ini juga resmi dari pemerintah dan bedanya adalah menambah sedikit uang sehingga mendapatkan fasilitas yang lebih daripada ONH biasa. Biasanya ONH plus itu di depan, ONH biasa di belakang setelah terowongan Mina. Nah, di 2 tahun terakhir ini dan sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga ada, tetapi tidak tersebar luas pengumumannya, yaitu ONH reguler atau plus percepatan. Sebagaimana yang Ibu ceritakan tadi. Ya, percepatan. Percepatan itu apa? Misalkan, saya beri contoh misalkan di 2 pekan atau sebulan sebelum pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan visa tambahan kepada Kementerian Agama dalam hal ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa untuk pemerintahan yang baru ini ada Kementerian Khusus Haji, ya, karena di Arab Saudi saja ada Kementerian Haji. Maka semestinya ibadah yang sangat besar dan sangat luar biasa ini ada kementerian khususnya, Kementerian Khusus Haji. Nah, 2 pekan atau sebulan sebelum pelaksanaan ibadah haji ada visa tambahan. Nah, visa tambahan ini akan dibagi ke ONH biasa dan ONH plus dengan catatan yang berhak untuk mendapatkan visa tambahan tersebut adalah yang sudah mempunyai nomor PIN tadi karena sudah mendaftar, dan yang kedua adalah yang bisa melunasi tabungan hajinya untuk bisa atau ongkos naik hajinya sehingga dia bisa naik haji tahun itu. Dan itu banyak terjadi tahun yang lalu, misalkan ada baru orang mendaftar 1 tahunan kemudian dia langsung bisa naik haji. Ini namanya ONH percepatan dan itu resmi dari pemerintah. Ya, itu resmi dari pemerintah. Sepengetahuan saya, sebagaimana diberitahukan oleh para travel resmi haji yang sudah mendapatkan izin resmi haji, mereka sekarang menggalakkan itu, yaitu ONH percepatan, baik itu plusnya ataupun regulernya. Maka saya nasihatkan agar kaum muslimin mendaftarkan dirinya untuk berhaji, kemudian setelah itu misalkan dia dapatkan urutan setelah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun mungkin, tapi kemudian dia bisa mendapatkan percepatan tersebut. Biasanya ditawarkan oleh pihak Kemenak ataupun pihak travel untuk melunasi. Jika sudah melunasi, maka berarti dia bisa berangkat haji. Dan ini tidak menzalimi yang lain yang sudah yang sudah mendaftar lebih awal, karena mungkin yang lain belum bisa melunasinya seperti itu. Ya. Dan mungkin bisa ditanyakan lagi kepada Kementerian Haji atau Kementerian Agama ataupun juga travel-travel yang sudah bersertifikasi haji, berita ini lebih jelasnya lagi. Dan insya Allah beritanya benar, ya. Kalau salah maka saya memohon maaf atas berita tersebut, sehingga nanti dikhawatirkan akan menyebarkan hoax ataupun berita bohong. Tetapi yang saya sependek pengetahuan saya itu terjadi, artinya PNH percepatan diberikan bagi siapa yang bisa melunasi dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, yang seperti ini tidak mengapa, diambil saja. Adapun masalah belajar, makanya belajarnya dari sekarang, ya, belajarnya dari sekarang. Setiap dia mungkin bisa privat untuk belajar haji, nah, itu tidak mengapa, itu diperbolehkan. Nah, yang lebih baik dijauhi adalah visa visit. Jadi visa ziarah. Jadi kan
orang berumroh, kemudian dia tiga, 3 bulan bisa tinggal di Arab Saudi, kemudian visanya visa umroh, tapi dia gunakan untuk berhaji. Nah inilah dikhawatirkan, inilah yang pada tahun yang lalu menumpuk di Mina, akhirnya tidur di depan kamar mandi, kemudian tidur tidak mendapatkan bus ketika dari Muzdalifah ke Mina, sampai siang tidak belum dapat makan. Nah ini khawatir eh, jemaah haji yang seperti ini, yang dia tidak mendapatkan visa haji resmi, ya, ya seperti itu. Kemudian juga termasuk di dalamnya juga adalah apa namanya, cara-cara lain, ya, cara-cara lain saya tidak bisa memberitahukan di secara umum yang seperti ini. Yang jelas yang cara-cara lain yang tidak dibenarkan, yang bukan visa haji. Adapun juga visa furoda itu juga resmi haji, ya. Visa furoda adalah visa resmi haji, tapi terkadang harus ada semacam kepercayaan yang memang kita percaya kepada orang tersebut bisa mengeluarkan visa furoda tersebut, tapi dia tidak eh, atas kewenangan dari Kementerian Agama di Indonesia. Dia langsung berhubungan dengan channel-channel mungkin yang ada di Arab Saudi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi ibu penanya ya, Ibu Umu Firly. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini masih ada 3 lagi, semoga bisa terjawab semuanya. Yang berikutnya dari Kang Eka Syakir Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika sedang ada tugas ke Jeddah, lalu ketika libur weekend ingin umroh ke Mekah, kapan mulai tadiahnya, dan bolehkah apabila juga ke Mekah tanpa niat umroh, tapi hanya untuk ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf saja? Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Bagi siapa yang pergi ke Jeddah karena dia ingin melaksanakan pekerjaan, kemudian ada niatan untuk berumroh, lalu mengambil ihramnya dari mana, miqatnya dari mana, ya. Maka jawabannya adalah jika seseorang pergi ke Jeddah tanpa ada niat berumrah, kemudian setelah itu dia ada terbesit di dalam hatinya untuk berumrah, dan pada waktu itu dia masih berada di Jeddah, maka dia berihram dari Jeddah. Dia berihram dari Jeddah dan tidak ada dosa atau fidyah atau dam atasnya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW di situ berkata, Abdullah bin Abbas berkata, "Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahallu Makkah min Makkah." Barang siapa yang berada di sebelum miqat, maka dia berihram di mana dia berada sampai penduduk Mekah dari Mekah. Nah, ini para ikhwah. Jadi kalau seandainya dia pergi bekerja, dalam rangka bekerja ke Jeddah, maka setelah pekerjaan ada niat, baru ada niat untuk berihram, untuk berumrah, maka dia berihram dari tempat tinggal dia di Jeddah. Lalu apa hukumnya pergi ke Mekah tanpa ada niatan untuk berumrah? Jawabannya boleh saja, ya. Lalu sampai di Mekah apa yang dia lakukan? Dia beribadah sebanyaknya di Mekah, ya. Tetapi kurang afdal kalau dia pergi ke Mekah dan dia tidak niatkan untuk berihram mengerjakan ibadah umrah ataupun sedang berhaji. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi penanya Kang Eka ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari seorang ibu Ustaz. Beliau minta izin untuk anonim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kepayahan mengucapkan talbiyah? Suami Fulana adalah orang Eropa, WNA Eropa, yang payah menghafal talbiyah. Bolehkah pelan dia membaca talbiyah? Begitu juga ketika tawaf baca doa juga payah berbahasa Arab, Ustaz. Adakah doa yang singkat untuk suami Fulana untuk dibaca, Ustaz, sebagai zikir pengganti mungkin? Talbiyah bacaannya ringan dan dia berusaha menghafal. Talbiyah bacaannya ringan, berusaha menghafal. Dia hafal, insya Allah hafal. Adapun saat tawaf atau sa'i, maka dia berhak untuk membaca zikir dan doa apa saja yang dia sanggupi. Tapi talbiyah bacaannya ringan, cuma beberapa baris saja. Ya, wallahu a'lam. Kalau tidak bisa dia menghafal, dia suruh baca. Tuliskan Latinnya, dia suruh baca. Nah, Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jelas bagi Ibu ya. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir ini mungkin Ustaz kita yang terakhir aja, waktunya udah ini ya, udah malam juga. Dari Bapak Yuliadi Purawibawa. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita berhaji kembali karena merasa haji yang dahulu yang sudah dilaksanakan tersebut kurang sempurna? Barakallahu fikum Ustaz. Nah, boleh, tidak mengapa. Dan haji sunnah sebagaimana sholat sunnah, dia menambal sesuatu yang dikurang saat menunaikan ibadah haji wajib. Sebagaimana dalam sholat juga begitu. Kan ada hadisnya Rasulullah SAW, hal min tatawu. Perhatikan apakah dia mempunyai amalan sunnah yang dengannya menambal amalan wajibnya. Tetapi bagaimanapun haji wajib sudah terlaksanakan dan sudah gugur kewajibannya kalau sudah terkumpul syarat dan kewajibannya. Terkumpul rukun dan kewajibannya, sudah sah hajinya. Ya. Haji sunnahnya dia hanya sebatas penambal yang kurang-kurang dari ibadah haji yang tadi. Bukan berarti dia berhaji wajib kembali, tidak ya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah dijawab Ustaz. Jazakumullah khairan. Mungkin sebelum kita tutup, kami mohonkan nasihat dari Ustaz yang insya Allah berguna bagi kami sebagai penuntut ilmu Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkataan yang menarik dari Abu Aun rahimahullah. Kana ahlul khair idza iltaqaw yusi ba'dhum ba'dan bi thalath. Orang-orang saleh apabila mereka bertemu, maka mereka saling mewasiati satu dengan yang lainnya dengan 3 wasiat. Wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'd. Dan jika tidak bertemu langsung, maka mereka saling menulis surat satu dengan yang lainnya tentang 3 wasiat tersebut. Apa 3 wasiat itu? Man amila li akhiratihi kafahullahu dunyah. Siapa saja yang beramal untuk kesuksesan akhiratnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluan dunianya. 1. Yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah kafahullahu nas. Siapa saja yang memperbaiki antara dia dengan Allah, maka Allah akan mencukupkan dia dari keburukan manusia. Perbaikilah hubungan engkau dengan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu
dari keburukan manusia. Wa man aslaha sariratah aslahallahu ala niyatah. Yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki hal-hal yang tersembunyi saat sendirian, maka niscaya Allah akan memperbagus hal-hal yang nampak dari dirinya. Allah akan memperbagus hal-hal yang nampak dari dirinya. Ini 3 wasiat yang agung disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beramallah untuk kesuksesan akhirat. Allah akan cukupkan keperluan dunia. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan cukupkan keburukan manusia dan jauhkan keburukan manusia dari engkau. Dan perbaikilah dirimu saat dalam keadaan tersembunyi. Niscaya Allah akan perbagus penampilanmu di hadapan manusia. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya yang sangat berguna insyaallah bagi kami semua. Dan Bapak dan Ibu, karena waktu juga maka kita tutup taklim kita pada malam hari ini, dan insyaallah 2 pekan lagi kita akan berkumpul lagi bersama, semoga Allah mudahkan untuk kembali belajar bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Ghazali hafizahullah taala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.